Ya, alhamdulillah sudah 8 orang ya dengan saya ya. Pak Sotiku pun gabung ya. Dan sami dahar nggih, Bapak Ibu nggih. Oh, enggak boleh. Ya, alhamdulillah. Ya, soalnya ini prasmanan nih. Makanya di tempat masing-masing. Ya, 3 menit lagi ya kita mulai ya. Barangkali masih ada yang sedang persiapan gabung. Sudah sempat baca slide-nya belum nggih? Yang sudah hadir nggih? Sembilan. Bu Eka gabung 2, Bu Eka? Ya, Pak, dikeluarkan 1, Pak. Oh, nggak apa-apa lah, biar aja. Pakai HP sama pakai laptop ya? Enggak, cuma HP, tapi tadi keluar, Juk. Kok gabung lagi? Oh, nggak apa-apa. Masa yang mengeluarkan nggak bisa. Gimana saya mengeluarkan? Nah, biar aja ya, Bu. Apa? Ya. Oke. Itu anak saya lagi masak-masak di belakang, nggak tahu tuh nyambel apa itu. Tak-tok bro. Kita mulai nggih. Mas Rifki pun nganu nggih, pun ngerekam ya Mas Rifki nggih. Nggih. Oke, terima kasih Mas Rifki nggih. Saya tak share screen nggih, dicek dulu apakah sudah tampil atau belum. Sudah kelihatan dereng nggih tampilan PowerPoint-nya? Sudah, Baik, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di room Google Meet kita malam hari ini. Kita hari ini malam ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan ya bisa bersilaturahmi. Kalau tadi seharian sudah silaturahmi di sekolah, mungkin ada yang sempat ngobrol, ada yang mungkin halu-halu saja. Alhamdulillah malam ini kita kembali bisa bergabung di satu ruangan virtual. Nanti untuk kita bersama-sama belajar nih, saya tidak ngajari nih, mohon maaf nih. Berbagi saja dari apa modul yang sudah saya pelajari di modul guru penggerak di modul 4 yang nanti kita akan pelajari bersama, diskusikan bersama ya, terutama aplikasi di sekolah kita seperti apa, penerapan budaya positif yang akan nanti kita pelajari. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada semua umatnya, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu mohon izin ya, ini santai mawon ya, santai saja. Monggo sambil nyambi yang biasa suka ngopi ya, sambil ngopi yang energenan ya, monggo. Pokoknya dibuat santai saja. Nanti kita sambil menyimak. Nanti kalau misalnya ada sesuatu ketika saya sedang memaparkan, ada bagian-bagian yang ingin dikomentari atau ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan,
tidak usah nunggu sampai selesai nggih. Langsung aja raise hand, di situ ada fiturnya nggih. Angkat tangan aja atau buka mic langsung juga boleh. Nanti pada bagian mana yang perlu kita untuk ditanggapi atau didiskusikan. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita malam ini seperti yang saya sampaikan tadi, elaborasi pemahaman. Jadi kita belajar memahami bersama modul yang di CGP, terutama yang di modul terakhir, namanya atau temanya adalah budaya positif atau hal-hal baik apa saja yang ada di sekolah kita yang harus dikembangkan dan bagaimana mengembangkannya. Nanti kita bersama-sama untuk melihat dan nanti kita diskusikan seperti apa penerapan dari teori-teori tentang budaya positif ini di sekolah kita. Nah, ini topiknya ada 6 ya. Jadi hari ini kita akan melihat 6 topik ini. Kalau di CGP ini untuk 2 minggu, berarti ya lumayan ya, banyak jam pelajarannya. Ini nanti kita secara ringkas di aplikasinya saja, teori-teorinya tidak bisa terlalu banyak. Kemudian nanti kita diskusikan di penerapan kalau di sekolah kita seperti apa wujudnya. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat nanti kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Nah, kita lihat pertanyaan pemantiknya ya. Ini saya menggunakan materi yang dipakai oleh instruktur ketika elaborasi pemahaman. Nah, ini bisa dijawab langsung. Nah, ya. Pertanyaan pemantik, pertanyaan dasar yang sebelum kita mempelajari sesuatu, kita seperti apa tanggapan kita ya. Misalnya ada pertanyaan 3 pertanyaan ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju tidak nih, Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukumannya seperti apa, Pak? Oh ya betul. Ini pertanyaan hukumannya seperti apa? Oke. Terus ini kita belum belum menjawab ya. Kita baru pemantik itu berarti sebelum kita melihat ke materinya, sehingga kita nanti dicocokkan sama materinya. Kalau kita berpendapat setuju, nanti teorinya bagaimana? Sehingga kita akan merubah dari pendapat kita yang tadinya setuju atau tidak setuju setelah kita memahami teori yang nanti akan kita pelajari. Berarti kalau mereka nanti menanyakan dulu ya, seperti apa bentuk hukumannya? Atau mungkin ada yang langsung sepakat setuju, ya moga-moga saja, boleh-boleh saja. Ya. Maaf Pak Pur, Ya. itu Bu Lilik minta diizinkan itu. Oh iya ya. Oh enggak. Ada yang beberapa. Oh ya. Yang di bagian mana nih ya? Sebentar. Oh ini ya. Benar, Bu. Bagian mana ya Mas Rif? Pak, tidak ada yang saya lihat untuk bisa di-admit ya. Ini stop sharing. Nggak kelihatan nih Bu tempat saya Bu. Biasanya kan admit gitu ya, untuk di-admit gitu ya. Nggak kelihatan ya. Di gambar orang ada nggak? Di gambar orang. Ini gambar orang ada 11. Ada yang Oh nih. Bu Nur Hidayah, angkat tangan Bu Nur. Badai nanggapi nama badai tangan apa Bu Nur? Oh, ini nggak ada yang tuh dia minta di-admit tuh. Lanjut mohon nggih. Ini saya nggak nemukan nih. Biasanya kan ada yang ini ya, admit gitu ya. Terus tadi juga yang lainnya kayaknya bisa langsung sendiri tanpa saya admit ya. Lanjut lawan nggih. Ini belum rezekinya loh, nggak bisa gabung bareng. Nggih.
Oke, ini yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Pemberian dukungan dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini dalam arti ya boleh, langsung ya boleh. Monggo ada yang menanggapi pemberian dukungan dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju atau tidak? Oh, Ben dijawab. resik Pak kelasnya, ben resik kantore. Oh iya, berarti setuju ya Bu Sherly ya? Ya, sebagian kecil Oke. setuju. Oke, baik Bu Sherly. Sepakat ini berarti pertanyaan kedua setuju bisa meningkatkan disiplin. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Bagaimana yang ketiga, setuju atau tidak? Sekolah belum banyak membuktikan itu loh Pak. Iya. Sekolah belum banyak. Belum banyak buktikan ya. Kita belum Ya. belum belum ada Orang dikasih testimoni. reward buat anak-anak Ya, tertentu. kasih reward. Oke, baik. Nanti kita lihat seperti apa ya. Apakah memang sebaiknya dikasih penghargaan biar anak termotivasi atau bentuk penghargaannya seperti apa? Baik. Ini materi pertama kita nih, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini materi tidak terlalu banyak karena ini sudah diringkas. Ini tentang pertama perubahan paradigma kita mengenai kontrol diri. Misalnya ini ada pertanyaan, ada kondisi, ada misalnya A dan B, misalnya saya dan jenengan ya. Jadi ada kondisi kita disuruh untuk menuliskan sesuatu di kertas, kemudian kita disuruh menggenggam dengan tangan kita yang kita pertahankan dengan sangat kuat. Kemudian teman kita itu diminta untuk menggoda kita atau bagaimana caranya supaya tangan kita terbuka dengan cara berbagai cara, mulai dari merayu, mulai dari mengancam, menghardik dan sebagainya. Ini seandainya kondisi ini, misalnya jenengan ini punya sesuatu yang sangat jangan rahasiakan, orang lain nggak boleh tahu, kemudian orang lain pengen tahu, kira-kira jenengan bagaimana, sikapnya bagaimana? Boleh dijawab, boleh tidak. Nanti jawabannya ada di bagian belakang. Nah, ini tentang paradigma teori kontrol dan teori ilusi kontrol. Jadi intinya Bapak Ibu, teori kontrol itu, kita itu intinya itu tidak akan bisa melakukan sesuatu kalau kita itu atau orang lain itu tidak bisa mengendalikan kita kalau kita itu memang tidak ingin melakukan seperti yang mereka lakukan. Artinya misalnya tadi yang orang lain menggoda kita, terus memaksa kita dan sebagainya untuk membuka genggaman tangan kita. Kalau kita nggak ingin membukanya ya tetap nggak akan bisa, gitu intinya. Jadi itu teori kontrol. Sama dengan halnya misalnya anak kita ngasih tahu anak kita mungkin menasehati dan sebagainya, mungkin didengarkan. Tapi kalau anak itu belum mau berubah, anak itu belum mau mengikuti keinginan kita atau belum mau mengikuti nasihat kita, ya tetap saja tidak akan terjadi. Itu namanya teori kontrol, seperti di teori ini. Sehingga intinya kita itu nggak bisa ngontrol orang lain, kita itu nggak bisa nyuruh orang lain kalau orang lain itu tidak menghendaki dirinya itu disuruh orang lain, tapi itu dirinya sendiri yang memegang kendali atas dirinya sendiri. Itu tentang teori kontrol. Nah, ini tentang perubahan paradigma. Paradigma ini paradigma yang lama ya, stimulus respon, kemudian teori kontrol atau teori pilihan. Perbedaannya seperti apa? Di sini misalnya di stimulus respon kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Maka di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus memiliki persepsi yang berbeda supaya orang lain kita itu bisa memahami pendapat atau mengapa orang lain kok tidak seperti yang kita inginkan. Kemudian misalnya yang lain-lain ya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol maka hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri dan seterusnya ya, bisa
baca sendiri. Ini nanti langsung aja nih, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan langsung saja, nggak usah sampai selesai nih, karena ini sampai selesai ini ada 6 nanti lupa materi apa yang pengen dibahas atau apa yang ditanyakan nanti lupa. Nanti langsung aja kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, didiskusikan, buka aja mic-nya langsung aja. Tanya Pak Pur. Berita, ya monggo berita. Terima kasih. Ini sebelumnya saya bingung Pak, kenapa ini grup seperti ini gitu terus, dan saya lihat anggotanya juga tidak semua guru lah. Ini kriteria yang bagaimana? Terus nanti itu endingnya itu tujuannya harus bagaimana juga kayak gitu. Oh ya, saya kira tentang materinya. Ya Bu, jadi ini pertama ini adalah tugas ya. CGP memiliki tugas untuk menyampaikan apa yang sudah didapatkan ketika mempelajari materi ini kepada teman-teman. Nah, teman-teman ini sebenarnya hanya dibatasi 10 orang, Bu. Nah, penyebaran informasi ini itu boleh daring seperti ini atau juga boleh luring. Misalnya seperti yang dilakukan Bu Puji tadi siang kan langsung di aula gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya menyebarkan informasi biar lebih banyak orang yang tahu tentang apa yang sudah dipelajari CGP. Kalau ini tidak saya sampaikan kan mungkin dengan tidak membaca slide ini ya Bu ya. Nah, sehingga dengan demikian tidak hanya saya, tidak hanya Bu Puji atau tidak hanya Pak Tribun ini yang sudah mempelajari materi ini, tapi teman-teman lain di sekolah juga meskipun tidak ikut kegiatan CGP tapi juga ya tidak semuanya, tapi sebagian yang dipelajari di materi CGP itu diketahui. Sehingga setelah tahu ya harapannya nanti bisa mempraktekkan di kelas kita, di sekolah kita. Itu Bu. Kalau kriterianya ya sebenarnya nggak ada kriteria Bu. Ini nggak ada kriteria. Kriterianya yang paling umum adalah yang belum mendapatkan pemahaman atau yang belum pernah mempelajari materi ini. Jadi kalau yang CGP terus yang GP Pak Tribun ini yang nggak diikutkan, sudah pernah mempelajari. Sehingga teman-teman yang belum ikut. Nah ini yang saya coba tanyakan kesediaannya ada banyak, ada 30 berapa. Tapi kan ada yang mungkin berhalangan hadir, ada yang mungkin sinyalnya tidak memungkinkan kalau gabung meeting. Terus Bu Ismi juga ternyata lagi masa putrane karena lagi nggak enak badan. Jadi yang saya masukkan ke grup ini yang tadinya bersedia untuk bisa bersama-sama belajar, tapi terus ada yang beberapa yang berhalangan. Itu berita tentang mengapa ada kegiatan ini dan siapa yang dipilih, gitu ya berita ya. Yang dipilih semuanya sebenarnya, tapi yang sekiranya memungkinkan. Guru-guru yang sabar ya Pak yang dipilih. Ya tentu saja. Ya yang mau bergabung dan mau dan yang sabar waktunya. ya Pak. Ya kalau tidak ada kesempatan meluangkan waktunya kan jadinya kan tidak bisa mengikuti. Ngoten nggih. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Baik. Selak ngantuk. Berikutnya tentang disiplin. Nah, kan kita kan apalagi sekolah kita ya, kayaknya salah satu program utamanya adalah menanamkan nilai disiplin gitu ya. Nah, seperti apa disiplin yang diharapkan? Nah, disiplin ini sebenarnya konotasinya sangat baik ya. Itu berarti belajar gitu ya dari para filsuf dunia, Socrates, Plato dan sebagainya. Tapi mungkin beberapa penerapannya disiplin menjadi sesuatu yang kurang bagus. Misalnya karena disiplin itu kalau nggak disiplin ada hukumannya. Orang disiplin karena takut kena sanksi dan sebagainya. Sehingga disiplin itu bukan sesuatu yang karena keinginan sendiri, tapi karena tadi faktor-faktor luar yang ya tuntutan, betul Bu. Ya seperti kita ya harus absen jam 7 gitu kan Bu. Jadi ya orang dia pengen jam 7. Jadi orang pengen nih Pak, jam 7-nya lebih sedikit nggak apa-apa. Iya, kalau ya mantan awan gitu jangan-jangan gitu. Ya tadi itu. Sehingga yang seperti itu namanya masih disiplin negatif gitu Bu. Disiplin yang karena dipaksa.
karena aturan, karena takut sanksi dan sebagainya. Nah, yang diharapkan yang terakhir ini namanya self disiplin. Disiplin yang dasarnya dari kita sendiri. Itu misalnya kita naik helm itu, kita naik motor pakai helm itu bukan karena takut nanti dicegat polisi, tapi karena kita sadar naik motor itu ada resikonya, sehingga supaya aman kepala kita dilindungi helm. Nah, ini salah satu kalau di lalu lintas ya. Kalau di sekolah ya sama saja sebenarnya. Misalnya muridnya sangat disiplin karena dia pengen menjadi pribadi yang maju, sehingga dia harus disiplin belajar dan sebagainya. Ini yang kita harapkan. Nah, kan nggak semuanya bisa seperti itu, nggih. Mungkin mulai dari disiplinnya negatif dulu, dipaksa dulu. Nah, tapi dengan program yang lebih soft, dengan bahasa-bahasa yang lebih positif gitu, sehingga harapannya nanti dari yang tadinya terpaksa mulai muncul kesadaran. Jadi disiplinnya itu karena kesadaran. Harapannya begitu, Bu. Ya, kan kalau pendidikan kan proses ya, Bu, nggak seperti iklan ya, Bu. Obat diminum langsung sembuh, langsung sehat, bisa lari lagi. Kalau ngobati anak yang tidak disiplin kan bisa bertahun-tahun, itu juga belum tentu berhasil. Kadang-kadang malah obatnya manjurnya setelah anaknya lulus beberapa tahun kemudian gitu. Seperti itu kadang-kadang anaknya pas masih sekolah kayaknya angel pol. Setelah beberapa tahun nggak ketemu, sudah menyadari sebagai sama-sama orang tua, sudah menyadari, udah kayaknya kalau sudah temu temen, kayaknya ya perilakunya sudah ya nyenengking seperti harapan kita dulu, tapi baru sekarang kelihatannya. Itulah pendidikan ya. Panennya lama, Bu. Mendingan padi 4 bulan ya, Bu. Kalau bertahun-tahun itu, Pak. Wah iya, lama sekali bertahun-tahun. Itu terkait dengan disiplin. Nah, ini yang berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ya nilai-nilai hal baik ya yang disepakati oleh banyak pihak tanpa melihat agama, tanpa melihat suku, tanpa melihat ras dan sebagainya. Misalnya ya baik, jujur itu nggak orang Islam, nggak orang Nasrani, nggak orang tidak beragama ya pasti mengatakan jujur itu baik. Seperti itu namanya kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini banyak, kalau di modul aslinya itu ada banyak dari lembaga-lembaga dunia yang sudah mendeklar nilai-nilai kebajikan yang diusung, termasuk PBB, termasuk di kurikulum-kurikulum yang kita pakai. Kurikulum 13 kemarin ada 18 nilai karakter, okay? Kalau yang kurikulum Merdeka ini namanya P5, profil pelajar Pancasila, diri, kenal kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif, itu yang disebut dengan kebajikan universal. Nah ini adalah cita-cita pendidikan kita kalau di Indonesia ya P5 ini, ya beriman, ya punya keterampilan yang baik, ya punya kemandirian, punya wawasan kebangsaan, dan seterusnya tadi. Nah ini materi pertama selesai. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanggapi sebelum kita masuk ke teori kedua, ke materi kedua? Lanjut ya Bu Ser. Terus karena udah ngantuk ya, Bu. Ya, yang kedua, nah ini ada hubungannya tadi ya. Tentu saya penghargaan itu apakah cocok diterapkan di pendidikan, apakah efeknya positif dan sebagainya. Ini materinya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, mungkin beberapa sudah memahami lah ya. Maaf Pak, saya bertanya sebentar. Silakan Bu, boleh. Ini kan kaitannya berbicara tentang kedisiplinan, itu nyatanya memang tingkat keberhasilannya memang agak sedikit lambat ya Pak. Memang tidak hanya waktu sebulan, 2 bulan, seterusnya. Iya, Bu. Sebenarnya bukan masalah itu, hanya masalah pendisiplinan di sekolahan di mana-mana itu malah seolah-olah menjadi sebuah bumerang sendiri bagi siswa dan juga orang tua. Banyak kasus yang niatnya baik, disiplin itu kan baik nih Pak, niatnya baik.
Tetapi juga ditanggapi oleh beberapa anak itu malah terkesan lebih menekan gitu. Akhirnya banyak menimbulkan konflik, dan konflik itu muncul tidak hanya pada diri anak, namun juga merambah pada diri orang tua. Nah, seperti kasus-kasus saat ini yang sangat viral sekali, adanya protes dari siswa masalah pendisiplinan. Yang mungkin niatnya sekolahan mau begini-begini, niatnya Bapak Guru begini-begini, malah nyatanya ditanggapi anak berbeda, hingga sampai pada telinga orang tua, dan orang tua bertindak sendiri. Nah, itu menurut panjenengan itu bagaimana dengan kasus itu? Nanti ada di sini Bu, nanti kita lihat ya Bu, kita simpulkan kalau sudah sampai di materinya, di namanya nanti ada keyakinan kelas Bu. Nah, coba nanti kita setelah di situ kita kita paskan. Setelah kita di materi itu, seharusnya seperti apa kita mengemas pendidikan atau program kedisiplinan di sekolah itu, sehingga tidak ada reject, tidak ada penolakan dari baik siswa, orang tua maupun pihak-pihak yang lainnya. Ya, ini teorinya gampang ya Bu. Nanti Pak. Ya, kita lanjut dulu. Ini teorinya belum sampai situ ya Bu. Siap. Ya. Sampai situ. Oke, lanjut Pak. Ini tentang teori motivasi perilaku. Jadi mungkin kita juga harus menyadari bahwa semua yang dilakukan, baik kita lakukan, yang dilakukan itu memiliki tujuan dan memiliki motivasi. Ada beberapa motivasinya ada yang eksternal, ada yang internal. Contohnya seperti ini, motivasinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sebagian besar ya. Tadi misalnya kita absen jam 7, itu kan masuknya di sini. Jangan ini rapatnya pengen, tapi kan daripada di BAP akhirnya kan kita rela untuk disiplin, rela untuk absen pagi karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, ini yang beda lagi, ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini misalnya ingin dipuji atau mungkin mengikuti suatu kompetisi supaya dapat hadiah, supaya dapat penghargaan. Nah, itu berarti masuk di sini. Kemudian yang ketiga, nah ini yang diharapkan motivasi internal, tujuannya yang disebut dengan disiplin positif. Ini ada tidak ada hukuman, ada tidak ada penghargaan, dia berlaku seperti itu. Nah, ada nggak ada polisi ya dia tetap pakai helm. Disuruh atau tidak disuruh guru ya dia tetap belajar. Gurunya ada atau jam kosong ya dia tetap semangat untuk belajar. Nah, ini yang menjadi tujuan kita bersama pastinya. Nah, tapi ya kita mungkin mulai dari yang bisanya nomor 1 dulu, kemudian ditingkatkan, anak-anak semakin termotivasi untuk berprestasi atau belajar, dikasih reward, dikasih imbalan. Tapi tetap endingnya adalah bisa benar-benar motivasi yang baik, motivasi internal yang kuat. Ini tokoh pendidikan kita nih, ini tentang merdeka, konsep merdeka. Ki Hajar pernah menyampaikan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi konsep merdeka berarti kita berkuasa atas diri kita sendiri. Itu artinya kita itu ya berbuat sesuatu bukan karena perintah orang lain, bukan karena tugas, bukan karena dipaksa, tapi karena kita menginginkan itu. Misalnya malam hari ini kan tidak saya hukum ya, kalau yang tidak gabung ya, yang tidak gabung juga tidak saya kasih sanksi, tapi pengen tahu apa sih isinya budaya positif itu, sehingga ini termasuk di sini. Berarti kalau Bapak Ibu sudah di motivasi ini termasuknya sudah manusia merdeka ini, artinya belajar karena pengen belajar, karena memang ada motivasi dari sendiri untuk belajar. Rewardnya apa Pak? Rewardnya tepuk tangan. Terima kasih sudah menyimak. Bu Sherly memang hebat. Bu Sherly sudah pengen ngantuk itu Pak, biasa tidur gasik. Oh iya, ya kalah-kalah ya Bu ya. Ini kan karena sekarang sudah merdeka Bu, jadi Aku nyimak dari tadi.
Iya, oke, sip. Ribetnya besok Karena bakso ya Pak. Sambil liar ya, Oh, bakso. Mam. Wah, nganteng bakso. Bakso Ya mienya, Bu. besok bakso satu mangkok. Oh, Bu Berarti Neni tadi. melakukan Oh, Bu sesuatunya Neni. Oh, pengen iya. pakai Bu imbalan itu Bu Neni. Kalau Neni. minta bakso Ya, pengen imbalan. coba nanti apakah penghargaan atau imbalan itu cukup baik untuk meningkatkan Kita motivasi. ribet nih Pak. Ya, kita lanjut Yo, Ya, dulu iya, ya. Pak. Ini Nanti kan ada di harinya sini. malam. Ayo besok- lanjut. Ya, Udah lanjut. malam, lanjut. Nah, ini tentang penghargaan atau reward tadi itu. Apakah penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman? Artinya apakah meminta atau membujuk seseorang dengan melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu itu, apakah dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan? Bahasanya angel ya. Ini Bu Sherly ini yang terjemahan Google apa ya? Angel banget itu sebenarnya. Nah, ini terkait dengan penghargaan Bapak Ibu, ternyata menurut kajian pendidikan ya, penghargaan itu tidak selamanya positif nih. Pertama, penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek, lebih ke jangka pendek. Artinya orang itu menjadi termotivasi, baik murid maupun kita maupun siapapun itu termotivasi untuk melakukan sesuatu karena mengharapkan penghargaan itu. Misalnya murid, nek kamu mengumpulkan tugas tepat waktu, tak kasih nilai 90 lah, berarti dia kemudian mengumpulkan tugasnya tepat waktu, bukan karena dia benar-benar sudah terbiasa tepat waktu, tapi tadi salah satunya dia ingin mendapatkan nilai yang baik. Penghargaan juga bisa menghukum. Nah, ini maksudnya gimana nih ya? Maksudnya mungkin seperti ini. Misalnya ada dua orang, yang satu itu nilainya 100, yang satu kurang sidik, yang satu 99. Yang 100 itu mendapatkan penghargaan, oh kamu hebat, atau dikasih hadiah, kasih bintang dan sebagainya. Tapi yang nilainya kurang sedikit, hanya 99, dia tidak mendapatkan penghargaan. Nah, ini penghargaan itu bisa menghukum bagi yang tadi, yang nilainya 99. Yang kurang sedikit. Ya, jadi seperti itu kondisinya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini dalam contoh, ini hasil-hasil penelitian ya. Kalau di materi aslinya itu semuanya dari hasil-hasil penelitian. Orang dikasih tugas untuk membaca, untuk berbuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Yang satu dikasih penghargaan, yang satu tidak. Nah, ternyata dengan dikasih penghargaan itu awalnya memang ketepatannya tepat, tapi semakin lama penghargaannya itu menjadi tidak menarik lagi. Sama halnya misalnya murid kita kalau rajin dikasih hadiah pulpen misalnya. Nah, kalau maju dikasih pulpen misalnya. Terus setelah dia pulpennya banyak, sudah punya pulpen 5, mungkin dia tidak lagi pengen maju. Apa lagi nih pulpen, kecuali yang dia kreatif ya, tak kumpulkan pulpennya, tak jual, tidak lagi ya. Tapi ini kan tidak seperti itu maksudnya. Artinya penghargaan yang terus-menerus itu justru malah tidak tepat sasaran gitu. Nah, sehingga penghargaan juga dirasa tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Ya, tadi ada kasus yang misalnya dua orang tadi itu ya, atau orang berlomba, atau pertandingan sepak bola, juara 1 itu dapat hadiahnya sampai ratusan juta, yang juara 2 hanya misalnya separuhnya saja. Nah, ini bisa merusak hubungan. Atau tadi yang antara anak yang nilainya 100 dikasih penghargaan, yang 99 tidak tadi, sehingga anaknya menjadi iri yang tidak dapat ya, menjadi iri, menjadi tidak lagi akrab dengan teman yang dikasih penghargaan dan sebagainya. Itu ini secara teori ternyata penghargaan tidak selalu berbuah baik untuk anak-anak atau untuk siapapun yang mendapatkannya. Labil berarti ya Pak? Iya, jangkanya pendek, Bu. Jangkanya pendek, tidak jangka panjang. Gitu. Kemudian ini lanjutannya, nggih. Ini lanjutan yang tadi, penghargaan meningkatkan kualitas, meningkatkan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini dasarnya semua penelitian ya para profesor itu ya. Intinya disimpulkan dari berbagai penelitian itu ternyata penghargaan tidak cukup baik untuk meningkatkan motivasi kerja, motivasi belajar dan seterusnya. Kemudian Penghargaan juga bisa menjadi self reward sendiri loh Pak. ya, gimana tuh Bu Sherly?
ya menurut saya penghargaan itu menjadi self reward untuk siswa sendiri. Iya. Jadi kalau anak tersebut punya reward dari kita, biasanya motivasi lebih baik gitu. Iya, Untuk benar. siswa tertentu ya, nggak semua. TBSM ya jauh Iya. lah. Iya. Jadi harapannya kalau di pendidikan itu yang bisa mendapatkan layanan seperti itu ya tidak hanya anak-anak tertentu gitu, yang bisa disentuh dengan apresiasi, yang bisa disentuh tadi manisnya penghargaan itu tidak hanya anak-anak tertentu saja, tapi memang berlaku untuk semua anak gitu. Misalnya kita biasa kasih penghargaan untuk anak-anak yang pintar saja, yang juara 1 saja. Kan yang biasa juara 14 atau ranking 15 atau ranking 30 kan dia nggak akan termotivasi, karena dia nggak akan pernah bisa mendapatkan penghargaan itu gitu Bu. Sehingga itu ya yang termotivasi hanya anak-anak yang di ranking-ranking apa saja. Iya, seperti Berarti itu. ini Pak Pur, mungkin penghargaan bisa juga kita mencari potensi anak itu di mana. Nggak semua ke akademik kan. Iya benar, betul. Ini dalam Jadi semua kalau bidang ya. istilahnya semua penghargaan dibuat sama kan nggak adil. Betul, benar. Nah, betul. Makanya nanti kita ada di situ juga, Bu. Jadi nanti mungkin bentuknya bukan lagi penghargaan ya. Nanti ada nama bentuk lainnya, Bu. Kita sampai ke situ nanti. Nah, ini dia, Bu. Namanya, Bu, apresiasi. Jadi kalau penghargaan tadi mungkin sifatnya itu hanya untuk tadi golongan tertentu atau kategori tertentu saja. Kalau yang diharapkan itu apresiasi. Kalau apresiasi ini bisa diberikan kepada siapapun. Anak yang tidak pinter, rajin bisa dikasih apresiasi. Misalnya anak yang siapa yang piket hari ini, diam aja yang lainnya. Terus dia maju, saya Bu yang bersihkan. Terima kasih. Ini berarti bagian dari apresiasi. Dia tidak harus pintar, dia tidak harus hebat, tapi dia ada inisiatif untuk membersihkan. Kita kasih ucapan terima kasih, kamu bagus, kamu dan sebagainya itu kan bisa untuk siapapun. Dan pengakuannya secara khusus, ya secara khusus, secara pribadi gitu. Jadi semua anak ini bisa mendapatkan perlakuan yang sama bergantian, gitu. Sehingga yang disentuh itu tidak hanya anak-anak pinter saja atau anak-anak hebat saja, tapi sebenarnya semua anak juga pengen disentuh tadi Bu. Ya kadang-kadang kita lupa ya. Ya kan yang tertancap di benak kita itu yang diapali ya bocah-bocah pinter, bocah-bocah sergap gitu ya. Nah yang bapak-bapak ya bocah-bocah ayu gitu. Ya. Oke, kemudian ini contohnya, contoh bagaimana apresiasi ya. Misalnya ini ada kalimat lengkapnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru. Jadi ini kan bisa untuk siapapun, tidak hanya untuk anak-anak tertentu, tapi siapa saja yang memang menolong orang lain kita bisa memberikan apresiasi. Misalnya saya menghargai kepedulianmu itu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini kan bisa untuk siapa saja, tidak harus anak-anak yang kategori tertentu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu membuat kertas-kertas yang berserakan. Ini contoh-contoh. Mungkin kita bisa lebih banyak memberikan apresiasi ya. Kalau kita nggak bisa memberikan penghargaan yang merata, maka kita bisa memberikan apresiasi yang merata untuk murid-murid kita. Nah, ini tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini cobi Pak Bu, ini belum ya, belum ke materinya. Cobi aja nanti dalam hati ya, atau boleh juga langsung. Mencatat 100 kali dalam buku kata-kata saya tidak terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau motif atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Hukuman Pak. Oh ya Bu. Menurut saya loh. Bu Neni hukuman ya. Soalnya Bu Neni udah ikut tadi, jadi udah tahu jawabannya. Oh tidak, materinya beda tadi. Oh beda ya, oke baik. Berarti Ya, beda tadi- pendapat ya. Tadi bukan masalah itu Pak. Oh ya ya. Nah, oke.
Boleh pun tidak harus ini, kan ini tentang budaya positif, kan tidak harus ini. Saya kebetulan dapatnya yang ini ya, daripada saya buat materi baru ya saya pakai, alhamdulillah, daripada membuat sendiri. Berarti tadi berbeda pendapat ya, Bu Neni tadi konsekuensi, hukuman ya, Bu Nur yang konsekuensi. Lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Nah ini apa? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman. Nah, Biar sehat, Pak. Berarti apa Bu Sherly? Hukuman apa konsekuensi Bu Sherly? Hukuman biar sehat. Oh, hukuman biar sehat. Oke. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini zaman pandemi ya, sekarang kita nggak pakai masker. Apa ini? Hukuman. Itu hukuman, Juga. Pak. Oke. Kalau yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Pinter-pinter ini. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Seperti ini. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Ada konsekuensi, ada yang hukuman. Itu konsekuensi. Konsekuensi ini ya. Oke. Nanti ada jawabannya. Coba sambil nanti dicek benar berapa ini. Soalnya kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Karena Hukuman. Hukuman. Oke. Yang lain? Hukuman semua ini ya. Itu Pak, semua itu yang sering hukum ya kayak gitu. Iya ya. Oh, coba kita lihat ini jawabannya Bu. Ya, ini menurut para ahli ternyata mencatat 100 kali tadi ada yang konsekuensi, ada yang hukuman, jawabannya hukuman. Lari tadi hukuman, semuanya sepakat. Push up tadi hukuman, semuanya sepakat. Menggantikan kertas, konsekuensi oke. Membersihkan tumpahan, konsekuensi oke. Murid tidak menggunakan sepatu itu tadi ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Yang benar hukuman. Hukuman itu. Nah, lari mengelilingi lapangan karena pelajaran olahraga itu konsekuensi. Jadi kesimpulannya begini. Kalau di pelajaran, kalau ngasih konsekuensi itu harus terkait dengan pelajarannya. Jadi misalnya Bu Sherly pelajaran bahasa Inggris, muridnya terlambat kok disuruh push up, itu namanya hukuman Bu. Tapi kalau Bu Sherly guru di bahasa Inggris, muridnya kok terlambat, dia disuruh mengerjakan 2 kali lipat apa yang sudah dikerjakan temannya selama sebelum sampai dengan terlambat itu namanya konsekuensi. Gitu Bu. Jadi konsekuensi itu harus berhubungan dengan mata pelajaran yang kita ampu kalau itu terkait dengan pelajaran. Nah, sehingga di yang terakhir ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ini menjadi konsekuensi. Karena kalau dia terlambat mungkin dia tidak pemanasan. Sehingga lari keliling lapangan ini menjadi pengganti pemanasan plus kalau temannya mungkin hanya 1 kali karena dia terlambat, konsekuensinya jadi dia harus 2 kali. Itu nggih perbedaannya nggih. Oke, clear? Apa masih ada yang diperdebatkan? Lanjut. Oke. Nah ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan kalau hukuman, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak itu sakit secara fisik. Kalau yang konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Setelah itu dia nyadari, oh iya, memang beginilah seharusnya. Memang saya yang salah dan sebagainya. Oke, yang lainnya monggo dibaca satu-satu. Sudah baca semuanya? Katam? Jelas. Ada pertanyaan? Belum. Oke. Lanjut? Terus. Nah. Ngantuk. Ya. Ini masih berapa yang gabung? Masih banyak ya? Oh ya, masih 9. Oke. Yang lain berhalangan atau kesulitan masuk barangkali ya. Oke, lanjut lagi dah. Restitusi, apa itu restitusi? Nah ini saya juga sesuatu yang baru ya, baru dengar setelah ikut program CGP ini. Yaitu proses mencetakkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang
orang itu seperti apa dan mereka ingin menjadi seperti apa. Bisa dipahami nggih? Restitusi. Jadi restitusi ini umumnya untuk mengatasi suatu masalah, tapi dengan membangun kesadaran murid. Misalnya siswanya terlambat, itu ya tidak hanya kita salah-salahkan, kamu mesti bangunnya siang, kamu nggak disiplin dan sebagainya. Tapi didasari dengan mulai dari kebutuhan. Kenapa kamu terlambat? Oh, karena ternyata dia tidak bisa tidur semalaman. Tapi kan dia bangunnya siang karena dia tidur karena semalam tidak bisa tidur. Kemudian sampai kemudian nanti ditanya seharusnya bagaimana yang benar, seharusnya tidak pernah terlambat dan seterusnya. Nanti ada di tahapan berikutnya. Intinya di sini kita ketika menangani siswa yang bermasalah itu tidak Bu Sherly, menjudge gitu ya. Ya, tidak menjudge, tapi kita harus tahu dulu latar belakangnya, mengapa dia seperti itu, sehingga kita nanti bisa ngajak dia untuk menyadari bahwa itu tidak benar dan yang benar seperti apa, sehingga dia nanti punya rencana atau punya komitmen untuk memperbaiki yang kesalahannya yang hal itu dia lakukan gitu. Tidak menghakimi orang lain. Iya, benar sekali seperti itu. Kan bukan hakim ya Bu? Bukan. Oke. Pengacara. Pengacara, bukan penuntut ya Bu. Oke, nanti sampai di restitusi. Kita lanjut berikutnya. Ini perbedaan kalau itu hukuman seperti apa, kalau itu konsekuensi, kalau itu restitusi. Kalau hukuman tadi itu sesuatu yang menyakitkan bagi yang dihukum mestinya. Kalau konsekuensi, ya, itu harus terjadi karena memang dia melakukan kesalahan. Kalau restitusi itu ada pilihannya gitu. Dan seterusnya saya kira bisa satu-satu dipelajari, dibaca sendiri. Nanti slide-nya bisa dibaca lagi. Ya. Kalau kurang mantap, besok bisa diskusi daring, diskusi luring. Jadi mungkin sekarang belum menemukan yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan. Setelah ini sekilas atau secara umum melihat, nanti berikutnya, kok kayaknya yang bagian ini saya ganjel. Pengen diskusi lagi sama Bu Naini atau sama Bu Nur atau sama Bu Sherly atau sama Pak Sotik atau siapa aja, nanti boleh. Nah, ini tentang ciri-cirinya restitusi ya. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, karena semua orang pasti berbuat salah, dan bagaimana supaya dia bisa bangkit dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran bukan paksaan, jadi solusinya itu bisa ditawarkan. Misalnya dia kesalahannya adalah membuang sampah, membuang sampah tidak di tempatnya, membuang sampah sembarangan, maka kita bisa tawarkan seharusnya bagaimana. Saya pungut Bu, atau saya tak menguti sampah-sampah sekitarnya itu, tapi bukan kita yang menyuruh, tapi membangun kesadaran dia sehingga dia mau ambil sendiri, atau dia mau caranya menghukum dirinya sendiri sebagai bentuk konsekuensi dia membersihkan sampah-sampah lain yang bukan dia yang membuang. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, ke refleksi diri ya, bahwa dia salah, dia merasa bahwa itu tidak benar, seharusnya tidak demikian dan seterusnya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi dari semua tindakan tadi pasti ada kebutuhan atau ada motivasi yang mendasarinya. Nanti di slide berikutnya ada tentang kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ada hal-hal baik yang dikembangkan, baik itu tanggung jawab, baik itu kejujurannya, baik itu menghormati orang lain dan sebagainya. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi, ini yang paling penting ya. Ketika kita ada suatu permasalahan, bukan pada menghukum atau
membuat kapok, tapi bagaimana kita bisa pada solusi yang paling penting adalah supaya anak tidak lagi mengulanginya, tapi bukan dengan cara menghukum, tapi supaya dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar, bahwa dia harusnya bagaimana, itu sehingga dia nanti bisa ada kesadaran. Kemudian restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya pada kelompoknya itu ya berarti dia bisa diterima di kelasnya. Misalnya dia tadi berbuat salahnya mengotori kelasnya, kemudian tadi setelah restitusi dia bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tadinya diolok-olok temennya, di dibully Bu. Ya itu sehingga dia setelah dia bertanggung jawab membersihkan, akhirnya temannya kembali bisa menerima kehadirannya kembali. Oke, itu materi yang kedua, ketiga. Sudah selesai materi ketiga. Ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Kirain pun sami sari dereng dikit lagi kok. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas seperti apa? Jadi kalau selama ini kita mengenalnya dengan peraturan ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus bentuknya namanya keyakinan? Nah, ini contoh-contoh peraturan tadi ya. Kalau naik motor pakai helm karena itu peraturannya. Kalau misalnya sekolah atau bekerja harus datang tepat waktu karena itu adalah peraturannya. Nah, keyakinan kelas di sini sampai di sini keyakinan kelas di sini hampir sama sebenarnya dengan peraturan atau kesepakatan kelas ya, tapi di sini dasarnya bukan top down atau bukan kita atau bukan guru yang membuat atau bukan sekolah yang membuat, tapi di sini dasarnya adalah kesepakatan musyawarah antara kita dengan murid kita. Bisa ini kesepakatan antara wali kelas dengan muridnya atau antara guru dengan murid di pelajarannya. Jadi kalau guru pelajarannya mungkin antara kesepakatan antara satu guru dengan guru yang lain bisa berbeda-beda. Kalau saya juga kemarin sudah mencoba menerapkan ya, tapi kelihatan enggak ya? Kita lihatkan ya. Di AKL. Kalau ini kelihatan nggak? Di WA saya kelihatan nggak? Kelihatan di layar nggak? Enggak ya? Ya misalnya ini saya membuat kesepakatan dengan kelas 10 terkait dengan pelajaran akuntansi yang umum-umum mulai dari memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu. Karena di sana harus menghitung maka wajib membawa kalkulator, wajib membawa penggaris, tidak makan ketika jam pelajaran, kalau mau minum harus izin dulu, kemudian mengumpulkan dan mengerjakan tugasnya tepat waktu, kemudian ketika guru sedang menerangkan tidak berbicara kecuali setelah mendapatkan izin. Nah itu beberapa yang kita perlu sepakati bersama. Ini bisa kita tawarkan seperti ini, bagaimana sepakat. Nah ini bisa bentuknya kalau simpel ya dengan tadi di WA, di kita grup di WA ini kita posting. Nanti kalau misalnya ada yang lupa kita ingatkan lagi atau kita posting secara berkala sehingga anak-anak menjadi tetap ingat, atau juga bisa ditulis ya di papan pengumuman atau misalnya melalui kertas-kertas yang warna-warni itu ya tentang kalau oleh wali kelas bisa seperti itu sehingga bisa dilihat setiap saat dan kelihatan menarik gitu ya. Itu terkait dengan kesepakatan kelas atau terkait dengan keyakinan kelas. Itu memang saya kira penting sekali karena dengan itu kita bisa lebih tertib lah pembelajarannya, anak-anak jadi ingat lagi apa yang kemarin sudah disetujui, konsensus ya. Jadi kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dasarnya adalah kesepakatan atau konsensus. Karena konsensus ya anak merasa lebih memiliki atau lebih tanggung jawab lah ya dengan apa yang sudah disepakatinya. Nah, kemudian
Ini terkait dengan peraturan kelas atau terkait dengan kesepakatan tadi, nilai-nilai apa gitu ya. Misalnya terkait dengan peraturan, terkait dengan kesepakatan, selalu mengembalikan buku di tempatnya, maka itu tanggung jawab yang kita bangun. Kemudian ada kesepakatan dilarang mengganggu orang lain, itu karena kita berupaya untuk bisa menghormati orang lain. Hadir di menit misalnya karena itu menghormati orang lain, juga berkomitmen, latihan disiplin dan sebagainya. Kemudian tidak berlari-lari di koridor karena untuk keselamatan dan keamanan. Jadi keyakinan kelas itu ada dasarnya, ada nilai-nilai karakter yang dituju atau nilai-nilai budaya positif yang dituju dari apa yang kita sepakati tentang keyakinan kelas tadi. Tuh, sudah selesai tentang keyakinan kelas. Ada pertanyaan? Kalau saya kontrak belajar, Pak. Nah, sama saja itu Bu. Beda nama doang. Iya. Iya, Setiap betul. awal tahun pasti selalu buat itu. Betul. Sama aja Bu. Ya, sama saja. Yang penting itu disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara guru dan muridnya. Berarti Jadi kita, aturan main di mapel, anak-anak sudah paham. betul. Ya, berarti kita sudah menerapkan sebenarnya ya. Ya, banyakin sudah. Iya. Nggak tahu lainnya. Iya. Bagus. Berarti tidak harus ikut GP, sudah melaksanakan keyakinan kelas ya Bu. Oke. Nggak usah pakai CKP lah. Nah, sudah lanjut. Kita menuju ke materi berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini tidak banyak, materi sedikit. Hanya ini aja materinya. Nah, intinya bahwa manusia itu memiliki kebutuhan ini semuanya ya, baik anak kecil sampai dengan orang dewasa pasti memiliki kebutuhan. Mulai dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima, kebutuhan akan penguasaan. Nah, terkait dengan dunia yang berkualitas, kalau kebutuhan ini sebagian besar terpenuhi, maka kita itu seperti hidup di dunia yang berkualitas gitu ya. Nah, hampir semua perilaku murid kita atau perilaku kita sendiri itu pasti ada dasarnya. Misalnya anak-anak jam 8:30 atau jam 9 itu pada, Pak, istirahatnya dipercepat Pak, perut sudah keroncongan Pak. Nah ini kan ada kebutuhan di sini karena mereka tidak sarapan ya, sehingga di sini ada kebutuhan bertahan hidup, harus makan dan sebagainya. Nah mungkin ada pas pelajaran Bu Sherly atau pelajarannya Bu Nur atau pelajarannya Pak Sotil, pelajarannya siapa saja, anaknya malah pada nongkrong di warung misalnya. Nah bisa jadi karena bertahan hidup atau kebebasan, mungkin bosan di kelas ya, atau mungkin kesenangan, senangannya nongkrong ternyata ya. Nah kalau ini penguasaan beda lagi, karena dia ingin dihargai, dia ingin mendapatkan apresiasi dan sebagainya. Kalau kasih sayang ini saya kira penting ya kita terapkan ya. Jadi kita berusaha mengenal anak-anak kita. Kalau bisa ya kita panggil namanya gitu ya. Atau misalnya kita melihat dia ada sesuatu yang baru, misalnya kacamatanya baru atau apa namanya, karena kan pakai jilbab ya nggak pakai bandu ya. Apa yang baru, wah ini baru ya, atau cukurannya rapi ya kamu ya, itu menjadi ada hubungan emosional yang lebih dekat karena mereka merasa diterima tadi ya, ada kasih sayang. Itu aja terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Intinya semakin banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi, maka kita bisa masuk ke dunia yang berkualitas. Harapan kita semua ya. Kalau Bu Naini, apa istilahnya Bu Naini? Istilahnya itu bahagia fit dunia wal akhirah gitu ya Bu. Ya, seperti itu yang dimaksud dengan Pak, ketenangan Pak. Ya? Ketenangan batin. Iya, benar. Ketenangan batin, hati. Iya, benar Bu. Kalau itu semuanya kan orang yang tenang itu berarti kebutuhan bertahan hidupnya pasti sudah terpenuhi Bu. Perutnya sudah tidak lagi lapar ya Bu. Sudah merasa. Samawa Pak. Ya, Samawa. Iya samawa. Itu namanya dunia yang berkualitas tadi. Kalau yang baru-baru itu mesti doanya samawa yang baru menikah maksudnya. Ya harusnya untuk semuanya ya, tidak yang baru menikah ya. Ya itu betul cocok. Ya kita biasa menggunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya senada ya.
dengan yang kita maksudkan tadi. Oke, lanjut materi berikutnya. Nah, ini namanya posisi kita. Sampai materinya sampai berapa Pak? 10 ya? 6 tenang aja, ini merah rampung nih. Nah, intinya ada 5 posisi kita ketika kita itu berhadapan dengan murid atau dengan teman atau dengan siapapun. Yang pertama posisinya sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ini juga beda-beda ini ya. Kalau menghukum ya biasanya dengan bahasa yang lebih mandan keras ya, mandan kasar gitu ya. Merasa bersalah biasanya, kamu nggak kasihan sama ibu ya, udah capek begini-begini, kamu lah begini-begini ya. Kalau dengan posisi kontrolnya sebagai teman ya berarti kita seolah-olah seperti temannya, ngobrol dengan santai, rileks dan sebagainya. Kalau sebagai pemantau ini kita lebih ke seharusnya bagaimana, misalnya seharusnya tidak terlambat, seharusnya mengerjakan tugasnya tepat waktu dan sebagainya. Kalau sebagai manajer ini lebih ke bagaimana kita bisa menggali kesadaran anak itu sendiri. Jadi posisi yang diharapkan dari 5 posisi ini ya kita pemantau dan manajer. Nah, guru itu harapannya bisa sebagai mengambil posisi sebagai pemantau, jadi bisa menyadarkan anak seharusnya bagaimana, kemudian sebagai manajer bisa membimbing anak untuk menyadari apa yang seharusnya dia lakukan supaya dia bisa sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan budaya-budaya positif dan sebagainya. Itu tentang 5 posisi kontrol. Ada pertanyaan? Belum. Lanjut. Nah, ini terkait dengan kalau kita sebagai penghukum maka kata-katanya apa aja itu ya, sebagai pembuat merasa bersalah seperti apa. Saya kecewa sekali dengan kamu begini-begini, itu tadi membuat merasa bersalah. Terus misalnya, ayolah lakukan demi ibu, itu sebagai teman. Misalnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Berarti kalau misalnya dia bagus, dia mendapatkan penghargaan. Kalau dia bersalah, dia akan mendapatkan konsekuensi. Itu namanya sebagai pemantau. Nah, kalau ini bisa menyadarkan atau bisa mengajak anak itu menawarkan alternatif solusi mengatasi masalahnya. Ini sebagai manajer. Bisa dipahami ya, 5 posisi kontrol ya. Oke, satu. Nah, ini terakhir ini. Namanya segitiga restitusi. Tadi ada restitusi. Akhirnya terakhir. Restitusi tadi itu kan bagaimana kita itu bisa mengajak anak itu untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri gitu ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu dikenal dengan segitiga restitusi. Ini yang juga sudah saya terapkan kemarin ketika anak-anak ada 3 anak kalau nggak salah lagi kumpul rohis, kalau nggak salah Gunur. Nah, 2 anak yang lain merasa tidak ada teman laki-laki di kelas sehingga dia ikut keluar kelas padahal tidak ikut kumpul. Maka kemudian tak pakai ini latihan segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas dengan pertanyaan atau dengan pernyataan setiap orang pasti melakukan kesalahan, kamu bukan orang yang satu-satunya yang pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua divalidasi kebutuhannya, kamu mengapa begini, kamu mengapa begitu gitu ya. Yang terakhir menanyakan keyakinan, seharusnya bagaimana kamu untuk memperbaiki keadaan ini, kamu apa rencana yang akan kamu lakukan gitu ya. Pokoknya guru yang mantan lebih sabar lah ya untuk melakukan segitiga restitusi ini. Oke, ini kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang bisa kita gunakan ketika pada tahapan menstabilkan identitas. Nah, ini kalau di tahapan validasi kebutuhan, apa saja yang kita sampaikan, pernyataan apa saja yang kita komunikasikan sehingga anak-anak tahu apa yang kita tahu latar belakangnya, kemudian kebutuhannya, alasannya dan sebagainya.
Nah, terus yang terakhir tadi membangun kesadarannya, apa yang seharusnya dia lakukan, hal-hal baik apa yang ingin dicapai dan sebagainya. Oke, sudah selesai Bapak Ibu, alhamdulillah. Ini sudah rangkumannya disiplin positif tadi, mulai dari makna disiplin, tadi ada teori motivasi, kemudian sampai dengan dunia berkualitas, ada 5 posisi kontrol, dan terakhir ada segitiga restitusi. Ada yang mau disampaikan? Ada, Pak. Oke, monggo. Bu Sherly. Ya, merubah sesuatu itu sulit, tapi kalau menjadi lebih baik itu baik. Mantap. Quote hari ini. Quote of the day. Quote of the night. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Masih ada? ampun. Oke, terima kasih sekali semuanya yang sudah menyimak kita bersama-sama tadi. Monggo nanti mau materinya di-share ke grup ya, boleh-boleh saja, biar mungkin ada yang menyempatkan diri untuk membacanya. Nanti Bu Sherly, Bu Nur, siapa aja yang sudah hadir hari ini, kalau ditanyai bisa untuk diskusi, ya. Kalau enggak ya nanti, tanya Pak Pur aja nih yang ngirim Pak Pur, gitu juga boleh. Gitu, Saya ya, pemantau aja. sebagai pemantau. Ya, manajernya siapa nih, Bu Neni? Manajernya ya saya juga nanti. Oke, sip. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu. Tadi lupa belum diawali dengan bismillah ya. Alhamdulillah sudah selesai. Mari kita akhiri bismillah. Alhamdulillah, karena tadi lupa nggak diawali dengan bismillah. Sekarang sudah selesai, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah bisa istirahat ya Bu. Sugeng istirahat. Selamat berakhir pekan, selamat istirahat, selamat tidur bagi yang sudah ngersakin untuk sehari. Terima kasih dari saya, dari awal hingga akhir. Mungkin banyak yang tidak sesuai, tidak pas, atau saya salah dalam mempersepsikan, ya karena masih tahap belajar. Kita akhiri bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita keluar dari meeting kita.